program khusus nggak untuk memastikan kesejahteraan para petani ini nih yang memang sempat menjadi sorotan, Kak? Yang menjadi sorotan pertama ya pupuk mudah dan murah. Itu coba kita lihat itu. Dari mulai orang jualan es, jualan bakso, jualan produksi UMKM kecil di desa. Itu merupakan potensi wilayah yang harus kita bina buat klaster untuk mengangkat ekonomi desa. Ngomongin pilkada Jawa Tengah, nih, banyak yang bilang katanya perang antar bintang nih Pak. Oh gitu. Ya, sekarang jalan bareng calon gubernur Jawa Tengah dan bersama saya Rizka Andalina ini langsung dari Pati Jawa Tengah. Kita kan ngobrol-ngobrol dengan calon gubernur nomor urut 2 yaitu ada Pak Ahmad Lutfi yang sekarang lagi mau ngobrol-ngobrol dengan pengrajin kasur. Kita cari tahu kira-kira apa nih yang didapatkan oleh Pak Lutfi setelah ngobrol-ngobrol. Halo Pak Lutfi. Gimana nih hari ini apa nih Pak agendanya nih di sini nih lokasinya? Jadi gini, saya dari pagi sudah melakukan kegiatan. Yang pertama dari tempat perikanan. Perikanan dari mulai dia tangkap ikan, kemudian di pelabuhannya terkait dengan pelelangan, sampai dengan pengepakan dan penjualan ikan. Ini sudah kita telusuri satu-satu, bahkan sampai ke UMKM pengasapan ikan. Artinya ini adalah merupakan program bagaimana mendukung program pemerintah makan siang bergizi gratis dengan menaikkan kebiasaan makan ikan. Dan itu sudah kita dapatkan di daerah Juwana Pati. Dan hari ini kita mendatangi UMKM terkait dengan ini, termasuk UMKM menengah ya, atau kecil lah, kecil menengah. Karena ini sudah ekspor sampai ke India. Cuman kendalanya setelah kami dengar dari teman-teman, ini kan sudah banyak yang UMKM kecil menengah terkait dengan pembuatan kasur. Dia sudah ke ekspor ke India, Bangladesh. Cuman ada beberapa kendala terkait dengan perizinan. Ini nanti kita telusuri dinas yang terkait, baik itu tingkat kabupaten, provinsi, kalau perlu sampai ke pusat, yaitu di perdagangan, Pak. Perdagangan harus kita intervensi untuk mempermudah, sehingga potensi wilayah terkait ekonomi akan berkembang dengan adanya UMKM di tempat kita. Oke, Pak Lutfi memang nampaknya sangat fokus ya terkait UMKM di Jawa Tengah ya Pak. Kenapa sih Pak? Dan kenapa ini hari menjadi prioritas kerja? Karena UMKM di Jawa Tengah itu hampir 4,2 juta. 4,2 juta yang dimana 60% atau 40% di desa. 40% itu ada di desa. Dan desa makanya nanti UMKM kita harus kita perkuat, yang berbagai desa yang mikro, kemudian meningkat menjadi menengah, kecil meningkat menjadi menengah. Yang di situ perlu adanya suatu inovasi dari masing-masing UMKM untuk bisa berkembang. Di situ harus ada kolaborasi, datanya pemerintah terkait penyertaan modal, dan mungkin punya inovasi. Perlu digitalisasi UMKM kita sehingga sesuai dengan perkembangan situasi tidak kalah dengan online tempat kita. Oke, Pak, aku ikutin Bapak deh sekarang jalan-jalan lagi, kita lihat-lihat nih ada apa nih kira-kira di sini nih. Karena biasanya Bapak kalau misalnya berkunjung ini mendengarkan keluhan-keluhan mereka ya Pak, atau apa sih yang biasanya Bapak tampung gitu? Saya pengen mendengar, saya melihat dulu, setelah lihat kita dengar, setelah mendengar mereka harus kita menjadi solusi bagi masyarakat kita. Jadi kita harus ngasih solusi karena kontestasi pilkada hari ini itu tidak hanya sekedar memimpin suatu wilayah, tetapi dia harus memikirkan suatu scientific problem pada masyarakat kita, menyelesaikan problem masalah. Baru kita kelihatan itu pemimpin atau enggak. Jadi hari ini akan kita dengarkan permasalahan belanja masalah di siapapun saya akan dengarkan. Oke, kalau gitu saya ikut dengerin belanja masalahnya nih ya Pak ya. Terkait kebakaran Pak. Kebakarannya Bi? Mohon di Kecamatan Gabus terutama atau di Karaban disediakan mobil pemadam. Oh, pemadam. Masalahnya kapuk mudah terbakar Pak. Oh betul. Harus belum ada. Kami membutuhkan armada untuk kebakaran. Masalahnya di sini banyak gudang, kan rawan kebakar Pak. Tidak bisa diasuransikan. Iya, rakyatnya disebul apa disemprot ya? Semprot, susah. Nggih. Mati betul-betul gitu. Harus. Jadi di sini nggak ada, Pak? Nggak ada. Belum ada, Pak. Nggak, pengrajin bikin kasur ini di sini berapa kakak? Banyak, rata-rata. Ada
sekitar kelompok. Pak, saya pakai ini dulu ya biar enggak. Ini asapnya mulai anu. Mbak pakai ini. Ya, Memang siap. sini, Bapak Pak. dulu. Oh, sini. Oh, jadi anu apa? Saya batuk masalahnya takut habis suara saya. Udah terbakar Pak, Mas Ray, Pak. Kita Jadi, membutukan Diterang. armada kalau Betul. bisa desa Armada, khususnya nggih. membutuhkan armada. Berapa kakak sih? Banyak Pak di sini di Karaban ada hak pilih kemarin ada 7.500 hak Oh. pilih. Ada, Paling ada. besar paling besar di Kecamatan Gabus Pak. Cumanya kapok. Rata-rata kapok UMKM. UMKM, nggih. Permodalan juga Pak. Mau Permodalannya biaya. Selama ini pakai Permodalan. kur enggak? kur kan hanya dibatasi Pak. Batasi. Setelah limit 500 juta kan tidak bisa kur. Terus? Nah itu Solusinya apa? solusi pakai Be- RK. RK itu ada rubet ya Pak. Oh RK. gitu. Terus Bang Jateng nggak ikut pernah ke sini? Bang Jateng kita nggak ada. Ah ini yang nggak Ya, beres. itu. Jadi Mohon BUMD, Pak. nggih, paham. Untuk- BUMD harus ikut. Untuk Jadi untuk UMKM itu memang ya, UMKM itu harus ada kolaborasi. nah, nggih. Mau- Kolaborasinya ada keterlibatan pemerintah untuk ikut serta. Negara hadir ya harus kayak Nah, gini. gitu, Pak. BUMD nggih wis sah nggih. pokoknya deal, Paham, Pak, nggih, ya. Deal, Deal, Jateng siap. satu. Nggih, sip, nggih. Ayo kita jalan deh. Kita jalan lagi nih ya ayo. Pak. Pak Lutfi, menarik nih tadi ngobrolin soal permodalan UMKM nih ya Pak ya. Nah itu dari Bapak sendiri juga sudah ada program tersendiri nggak sih untuk bisa menunjang para pelaku UMKM ini biar bisa semakin Ada. meningkat lah gitu di Jawa Tengah? Jadi kita kan punya Bank Jateng ada, kemudian BUMD di tempat kita. Apa jenis BUMD di tempat kita kan banyak ya, yang bisa mengakomodir dinas-dinas yang terkait dengan UMKM. Misalnya begini, UMKM itu kan klasternya banyak. Ini kan klaster kapok itu aja lah. Berarti kapok itu dia punya asosiasi kapok semuanya. Maka di situ dinas tertentu harus mengendalikan UMKM kapok. Di tempat kita kampung misalnya di tempat China tadi kan pengasapan ikan. Dia kita bentuk namanya klaster pengasapan ikan. Jadi klaster-klaster ini harus dikendalikan oleh klaster tertentu, ditempelkan kepada dinas. Kalau ikan ya dinas perikanan, kalau kapuk ini ditempelkan ke pertanian, lah nanti Kemenaker akan mengendalikan. Dari situ nanti dari aspek pemodalannya bisa, dari pendampingannya terkait keamanannya, ya, hidrani raono, semprotani raono harus ada, sehingga mereka merasa terlindungi, sehingga dia merasa untuk bangkit, dia merasa mempunyai daya saing dengan produk-produk yang lain, apalagi sampai ke ekspor. Intinya itu. Akan diciptakan sistem lah ya Pak ya buat para menunjang para Jadi pelaku mereka UMKM. selama ini UMKM tidak berjalan sendiri, tetapi harus ada kolaborasi datangnya pemerintah. Oke. Kita akan lanjut ke agenda Bapak berikutnya. Mari kita ikuti bersama. Dari desa Karaban ya, sekarang kita sudah di desa Sukobubuk ya Pak ya. Rencananya mau bertemu dengan para petani ya Pak Petani, ya? betul. Betul. Heeh. Seperti apa agenda pertemuan dengan para petani ini? Ini khusus petani sini adalah petani kehutanan sosial. Jadi kehutanan sosial ini petani yang tempatnya di pinggir hutan. Jadi program pemerintah itu hutan digarap oleh para petani kehutanan sosial dengan cara tumpang sari. Artinya petani diberi akses untuk melakukan reboisasi, di samping dia bisa menanam kebutuhan-kebutuhan pokok untuk kesejahteraan petani. Contoh, di tempat kita masih ada, mana? Petainya mana? Pete yang ekspor tadi. Wah, Jadi mereka nanam petai, kemudian jeruk, kemudian apa di sini? Ini apokat, kemudian pamelo, duren, sehingga petani di wilayah kita ikut menikmati hasil hutan yang di jumlahnya wilayah Pati hampir 11.000 petani kehutanan sosial. Jadi 11.000 ini, contohnya ini adalah produk petani hutan yang mereka tanam di wilayah pinggiran hutan. Ini kan pinggir hutan semuanya ini. Tergabung dalam Gema PSI yang seluruh Indonesia ada. Artinya di wilayah Jawa Tengah hampir semuanya ada. Di Batang ada, di Pekalongan ada, kemudian di Grobogan ada. Nah, hari ini saya datang ke tempat Pati. Oke, berarti dengan banyaknya para petani itu kan memang memberikan manfaat juga ya Ya. buat desa ini. Kalau dari Pak Lutfi sendiri, ada program khusus nggak untuk memastikan kesejahteraan para petani ini? petani Ini yang memang sempat menjadi sorotan kan? Yang menjadi sorotan pertama ya pupuk mudah dan murah. Itu yang dasar bagi petani kita. Karena selama ini petani sangat menggantungkan sekali bagaimana mendapatkan pupuk mudah dan murah, itu satu. Kemudian yang kedua, serapan hasil tani. Jadi seluruh pertanian kita harus mempunyai produk unggulan yang itu bisa diserap
Sehingga pada saatnya panen mereka bisa didistribusikan di tempat-tempat lain yang akan mengangkat daripada desa itu sendiri. Jadi kemakmuran itu bisa diangkat karena serapan hasil tani bisa dinikmati oleh tempat lain dengan cara melakukan konektivitas wilayah. Iya Pak, kadang tuh yang masih menjadi kendala kan rantai distribusi yang panjang ya Pak ya. Ya, Itu betul. akan ada sistem tersendiri nggak nanti yang bakal Pak Lutfi buat? Ada, jadi sistemnya adalah di tempat kita kan sudah ada kelompok-kelompok tani ya. Kelompok-kelompok tani di masing-masing wilayah mempunyai produk unggulan, kita tempelkan kepada dinas pertanian terkait, sehingga antara daerah satu dan lain mempunyai daya saing dari produk unggulan itu sendiri. Sehingga secara tidak langsung akan mengikis bahwa petani begitu dia panennya besar, dia mempunyai harga jual yang lebih tinggi. Dan berbicara kesejahteraan bukan hanya milik petani Jawa Tengah Betul. dong Pak, tapi juga seluruh warga kan, apalagi yang ada di desa-desa. Itu gimana Pak? Ada program khususkah untuk mengentas kemiskinan di desa-desa? Yang pertama di desa-desa kita akan kita tingkatkan terkait dengan kebutuhan UMKM. Jadi UMKM padat karya di desa itu sangat banyak sekali. Itu coba kita lihat itu. Dari mulai orang jualan es, jualan bakso, jualan produksi UMKM kecil di desa. Itu merupakan potensi wilayah yang harus kita bina buat klaster untuk mengangkat ekonomi desa. Yang satu rumah karyawannya 3, itu kan rumahan. Ada satu rumah karyawannya 6, dan itu menjamur di desa-desa. 60% UMKM mikro kecil itu adanya di desa. Pak, itu yang kita kembangkan. Tapi tantangannya nggak cuma di desa nih ternyata Betul. Pak. Selisihnya juga selisih dikit lah antara kemiskinan di desa dengan di kota. Programnya akan sama kah? Atau ada yang berbeda? Sama, artinya di kota pun akan kita berlakukan sama. Kalau di kota mungkin terkait dengan serapan tenaga kerja yang mereka siap pakai di perusahaan. Artinya perusahaan itu harus kita siapkan, masyarakat kita di kota harus mempunyai kemampuan yang bisa diserap bagi perusahaan di kota itu sendiri. Sehingga antara desa dan kota mempunyai keseimbangan. Okay? Pak, terakhir nih Pak, Ya, okay. stunting itu juga salah satu impact dari kemiskinan Ya, loh Pak. Apa betul. nih programnya Pak? Kita dekatkan pelayanan masyarakat dari yang terkecil. Kita membuat namanya sistem di masing-masing desa harus punya puskesmas pembantu. Meskipun puskesmas itu adalah kewenangan kabupaten, tetapi provinsi bisa melakukan kolaborasi untuk puskesmas pembantu di masing-masing. Kasih ada dokter 1, perawat 1. Dia punya tanggung jawab moral juga untuk mengangkat stunting. Baik. Kan selama ini puskesmas pembantu tidak ada. Adanya puskesmas tok. Oke. Kita coba nanti kita laksanakan. Oke, saya persilakan Bapak lanjutkan Iya, makasih. lagi. Iya, Nanti iya, lanjut lagi iya. ya kita. Nah, sekarang kita akan ikut agenda Pak Lutfi dulu. Nanti kita lanjutkan lagi ya di desa berikutnya. Akhirnya nih ya, sibuk banget ayo pada Pak makan. Lutfi ini. Pesan dulu, Pak Lutfi mau pesan apa? Bubur. Bubur kacang hijau. Ya, yang nggak panas. Anget. Saya juga deh samain sama Pak Lutfi. Akhirnya Pak ya, kita bisa ngobrol leluasa. Dari tadi jujur loh, saya tuh mau ngobrol, cuman kayak wah jadwalnya dan waktunya padat banget kan. Ini hari berapa ini tuh? 11. 11 titik. 11 Pak, titik. saya aja tadi ngikutin beberapa udah capek Pak. 11. Bapak nggak capek? Ya risiko kita untuk memberikan belanja masalah ya. Kita melihat, kita mendengar permasalahan di wilayah dari yang paling kecil yang terutama pasar. Karena pasar itu tempat destinasi setiap ibu-ibu bangun tidur yang dibicarakan pasar. Pasar untuk apa? Kebutuhan bahan pokok. Itu penting kita cek. Terus gimana tadi dari pedagang-pedagang harga bahan pokok gimana nih Pak hari ini di Jawa Pasar Tengah? pagi sama siang beda ya. Kalau ayam kemarin 32, sekarang sudah ada mendekati 40, ada kenaikan. Tapi begini, dari beberapa pasar yang saya jumpai, stok bahan pokok cukup. Kemudian tidak ada kelangkaan, tapi daya beli masyarakat turun. Berarti
deflasi itu apakah juga berpengaruh ternyata ya Pak? Di antaranya mungkin itu ya. Dan berarti nanti ke depannya untuk masalah perekonomian dari Pak Lutfi sendiri programnya gimana dong? Kalau itu paling enggak ya kita harus meningkatkan pendapatan daerah dengan cara mengefektifkan daripada potensi masyarakat yang ada. Jadi produk-produk UMKM, Pak Lutfi ini dulu nih melayani masyarakat dulu nih tentunya ya. Jadi yang paling pokok adalah bagaimana mengentaskan angka kemiskinan, kemudian menaikkan pertumbuhan ekonomi, terus membuka peluang pekerjaan yang banyak sehingga akan mengangkat ekonomi nasional. Tetapi yang paling pokok adalah layanan dasar. Jadi layanan dasar itu harus kita betul-betul perhatian sebagai kebutuhan pokok masyarakat kita. Oke. Silahkan makan dulu Pak. Makan dulu. Iya makan dulu, nanti lanjut ngobrol. Makan dulu sesuap loh Pak. Oke Bu, pada makan. Ayo. Makan dulu sambil kita ngobrol-ngobrol. Kembang Pak sedina untuk 50 Pak segimis besok. Sepi. Saya ketahui kerasa. Mergo napa? Senin sekene Senin sepi. Mulai kapan sepi? Nek hari Senin sepi. Ramene apa? Ramene cuma hari Kamis toh. Nek Kamis. Makane tiap hari. Makane Iya. tiap hari ramene. Ayo sekarang sini makan dulu. Ayo makan. Kayak gitu tuh Pak Lutfi, apa ya, mendengar curhatan warga yang kayak gitu-gitu. Sebenarnya kalau dari Pak Lutfi sendiri tuh melelahkan nggak sih Pak? Enggak, karena begini, ini begini. Gimana? Orang mimpin itu tidak perlu hebat, tetapi dia bisa bermanfaat untuk orang lain, itu sudah cukup bagi saya. Yang penting kita bermanfaat. Bermanfaat dalam segala hal, bisa Dan mendengarkan. dengan bisa dekat sama warga, ini sekarang nih kita ngobrol-ngobrol di warung bubur kacang hijau. Itu adalah kesukaan Pak Lutfi juga nih ya. Saya dengerin mereka cerita dari 50, ada lagi yang kadang-kadang ada nenek-nenek tua umurnya 80, dia jualan daun. Tak tanya, Nek, berangkat ini siapa yang nganter? Yang nganter cucu. Dia itu tidak bisa ngitung dapatnya 50, 100, pokoknya tiap hari dapatnya 50 aja, padahal lebih. Ada yang kayak gitu. Jadi itu berkah untuk saya. Terus kadang-kadang saya tersentuh, ingat nenek saya. Iya, saya tersentuh. Bukan saya buat-buat, saya tersentuh, ingat nenek saya zaman dulu mesti kayak gitu. Oke. Itu hebatnya ibu-ibu. Makanya saya pertama yang saya cek itu. Tapi apakah itu juga mengingatkan kisah Pak Lutfi dulu swasta muda yang memang juga dari kehidupan yang istilahnya desokah? Saya dulu anaknya struggling petani. juga. Saya dulu anaknya petani. Waktu saya SMA, SMP, itu saya naik sepeda. Dan jaraknya 10 kilo itu PP. SMP itu. Makanya begitu saya udah gede suruh naik sepeda saya nggak mau. Dulu udah 3 tahun naik sepeda sampai. Tapi jadinya lebih merasa dekat ya sekarang dengan Dan saya masalah-masalah enggak. keluarga. Aku ini masih punya anak kuliah loh Pak. Iya. Betul kembang tapi Iya. perjuangan untuk kuliah. Oke, Terima. itu namanya berjuang. Dan saya tidak kaget dan tidak merasa sungkan karena saya pernah mengalami kayak gitu. Pak, saya suka lagi nih outfit Bapak hari ini. Cukup kaos, celana, sama sepatu cats. Ya. Sengaja nih Pak. Bukan dari Biasanya dulu kan berseragam Bapak ya sebelumnya. Dulu. Jadi waktu saya berseragam dengan sekarang sama. Waktu saya berseragam untuk kita adalah memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman. Unsurnya apa sih? Pelayanan, perlindungan dan pengayoman itu juga bermanfaat untuk orang lain. Sekarang saya copot seragam pun moto itu tetap mendarah daging di tempat saya. Karena pengabdian itu tidak pernah namanya berhenti. Dengan cara apa? Sama melayani kita. Nafasnya kayak gini kan melayani juga. Tapi berarti aslinya sesederhana ini Iya, aja. kayak gini. Pak Lutfi itu sebenarnya suka outfitnya tuh kayak gini Udah aja begini gitu. aja cukup. Nggak usah yang Nggak bikin gerah usah. gitu loh ya. Justru kayak gini kita nggak ada jarak ya. Ya enggak aku karo Pak Eko padha ngono aku Ya. ngene Kak Iko padha gubernur padha aku fotonan grup semuanya sampai ini jauh Iya. lebar. Wah, nambah. Tapi aku Semuanya Pak saya tuh Pak dulu Pak tapi jangan kembang Pak. Tapi aku penasaran sih bagaimana Pak Lutfi mendeskripsikan diri Pak Lutfi sendiri. Karena kan kita kadang taunya tuh wah Pak Lutfi ya dulu mantan Kapolda, Jenderal Bintang 3. Aduh kaku nih. Sempet takut-takut loh saya mau ngobrol sama Pak Lutfi. Gini, nih, kenapa? Sempet takut-takut loh. Jadi bagaimana Pak Lutfi mendeskripsikan diri Bapak sendiri? Jadi jabatan itu adalah amanah.
Kemudian yang kedua, orang yang bisa untuk mengemban jabatan amanah itu adalah mereka yang bisa mengorbankan pribadi dan kepentingan untuk orang lain. Jadi kamu kalau bisa menjadi seorang pimpinan harus bisa berkorban untuk pribadinya dan keluarganya. Itu adalah jabatan. Oke. Jadi memang aslinya Bapak mempunyai filosofi itu, tapi dalam sisi lain sebenarnya sehari-hari casual aja kayak gini gitu ya, merakyat aja gitu. Kalau hobi, ini di tengah kesibukan yang padat ini biasanya? Benar. Oke, emang ya jadwal Pak Lutfi itu sibuk banget. Pak Lutfi, informasi. Saya mohon bijaksana Bapak. TV ini sejak pertama kali TV ya? itu dan Penerangan. Nggih. Nah, penerangan ini Nggih. yang sebelah ini mati semua. Oh, mati semua. Ya, kepala pasar sudah saya laporkan. Itu tidak ada income Nggih. sampai sekarang. Kalau nggak salah, untuk lampu penerangan jalan itu adalah dari Kita emang pusat kalau nggak salah. Nanti coba tahu. berbincang-bincang Nggih. atau Nggih. emang ada Nggih, sela-selanya? Nggih, nanti coba. Tapi kita tetap harus bertugas ya, belanja masalah ada dari Warga sini, masyarakat yang ditunggu di sini. pedagang ini saya masuk. Bentar. Mana telepon? Tuhan dan Minta cari nomor teleponnya PLN-nya Pati. Langsung ya, Telepon. dapat Teleponin Pati. apa namanya Pati. Nggih, nggih, ini masukan tak telepon. curhatan dari warga. Pati. Manajer saya punya. Nggih, mana minta. Olah Ini juga pasar mana yang? dan di atas. Nggih, pasar Turi. Nggih, nggih, nggih. penerangan Pasar apa Turi? Pasar Ada nomor Turi teleponnya, Pak? Pati. Nggih. Anda Pak Lutfi. Dua tahun. Nggih, enggak apa-apa. Udah ngomong sebentar. Ada apa nih Pak kalau boleh tahu nih Pak? Hmm? Mau ngapain Ini nih? kan pasar malam sampai jam 9 malam. Tapi ini penerangannya mati semua. Oh, jadi salah satu kebutuhan utama juga ya. Nah. Nah. Nggih, Tapi nggih, Pak, nggih. mati nyala lampunya. Itu asli mana Pak? Nggih, gua makan dulu, mohon makan dulu. Yang penting kenyang, yang penting kenyang. Oke, makasih. Nggih. Dedek aku Pak. Nggih. Terima kasih Ibu. Bisa, Sam. Cari. Cari yang punya. Oke, jadi kayak tadi ya Pak ya, kayak dimanapun Pak Lutfi berada, warga tuh mudah curhat. Tapi emang itu yang Bapak Ya, inginkan, warga senang terbuka aja. sama Pak Lutfi gitu. Assalamualaikum Bapak. Saya Lutfi. Jadi Iya, ya, Lutfi. tadi Pak, baru aja saya warga ada di pasar mengeluh soal Pasar lampu di Turi, Pak. pasar yang sering mati. kalau Pasar di malam Turi, hari. nggih, Penting Pasar banget Turi ya buat Pati. penerangan. Dan Ini kan sekarang Pak Lutfi banyak lagi berusaha keluhan ya untuk pedagang. mengupayakan bagaimana Lampu caranya, ya, lampu yang dan penerangan kalau nggak tetap salah ada lampu di penerangan pasar besar itu Turi. dari PLN, Pak. Kita lihat tuh. Oh, di situ. Kalau yang di dalam di jalan. Kalau yang di dalam itu juga di sub juga. Semuanya di sub ya. Nggih. Lutfi. Nggih. Ini kamu kebetulan kami lagi nongkrong neng pasar, pengen denger. Kebetulan kan pasar ini kan pasar malam baru tutup. Siapa tahu bisa dibantu. Pak, kalau wonten handphonenya kepala dinas perhubungannya, kalau tak matur, biar pedagang sini lebih senang, nggih. Nyuwun bantuanipun nggih. Nggih, matur suwun, nggih. Nggih, matur suwun, nggih. Oke. Gimana Pak? Sopo sih kadis? Jadi gimana ceritanya nih Pak? Ada masalah apa nih Pak? Lampu. Lampu? Ini kan pasar malam. Penerangannya itu nggak bisa nyala. Kalau dia nyala kan lebih hidup. Ya. Ini keluhan warga yang Sama itu tadi pertanyaan saya. Bapak berarti emang senang ingin bisa terbuka dengan masyarakat biar bisa lebih mudah curhat ke Pak Lutfi atau gimana? ya gimana ya? Saya senang nolong. Saya senang nolong. Jadi kalau prinsip saya sebaik-baik orang
adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, jadi memang itu ya yang menjadi energi buat Pak Lutfi juga. Bermanfaat. Sekarang saya penasaran, kalau lagi di sela-sela kesibukan, Pak Lutfi menghibur dirinya gimana? Kan ingin bermanfaat buat orang lain, tapi Pak Lutfi juga harus punya energi untuk happy-happynya dong. Sama anak. Oh iya, ngapain biasanya sama anak? Hanya ngobrol aja, kadang-kadang jajak. Anak saya kan punya kebutuhan juga. Oke. Jadi dia yang masih semangat saya. Kadang-kadang kalau pulang, ya ini pulang enggak? Saya pukul sama siapa? Terus boleh enggak besok jalan? Ya jalan sama saya. Rekor turun. Jadi Pak Lutfi suka quality time sama Ya, sama anak ya, sama anak-anak. Dan Ngobrol-ngobrol. Ya. Apa tuh ngobrol-ngobrol biasanya? Apa aja? Curhat tentang mungkin lebih kedekatan antara ayah dan anak gitu ya Pak ya? Ya apa ya? Dia menceritakan dia sendiri. Ada hobi bareng yang bersama-sama nggak? Enggak. Kayak Dia misalnya jalan-jalan ke mall Nggak pernah atau ke mall. pergi liburan Saya gitu? nggak pernah ke mall. Oh iya? Enggak. Oh, Pernah ke mall saya. Tapi belum pernah ke mall. oh, Belum beda pernah ya? ke mall. Justru ini ya, lebih suka kemana? Jalan taman Jadi kalau atau ditanya gimana? di Semarang mallnya mana saya nggak tahu. Tanya teman-teman saya. Pernah Oh, enggak ya mall? berarti fakta baru, Pak Nggak pernah Lutfi ke mall. sukanya di rumah. Di rumah. Anak rumahan nih berarti ya, Hmm. bersama anak-anaknya. Tapi suka kayak olahraga Ya. atau mungkin pergi keluar ke taman kayak gitu-gitu nggak sih Pak? Ya. Jadi hobi saya itu kalau ke hutan ya, Ke hutan, camping. naik trail, naik Oh. off-road, ya gitu daripada ke kota, ke mall nggak pernah. Musik deh, musik. Pak Lutfi suka musik nggak? Musik paling Deddy Kempot. Oh, Deddy Kempot. Oh, lagu Jawa nih ya. Lagu Jawa karena kita generasi tua. Generasi tua ya, tapi kan melestarikan juga budaya Jawa ya kan, Ini Pak lagu-lagu Bupati Jawa. ini sama, masih orang tua. Generasinya itu yang Deddy Kempot, Ida Laila siksa kubur. Ternyata sukanya lagu Jawa. Pak, kalau lagu Jawa itu anaknya sambil joget, Pak. Pak jago joget nih kayaknya Pak Lutfi. Bener nggak nih? Coba dong, boleh bapak-bapak kita sambil Ya, tepuk Bang. tangan menginginkan Eh, Pak yang Lutfi di Zoom joget. tadi udah. Mengiringi Pak Lutfi joget. Mana tuh Pak? Coba, tisupnya. Oh, ada musiknya? Bukan, nelfon dulu biar cepat nyala lampunya. Oh, besok. Bapak malah mengalihkan ini. Mengalihkan Pak Dewo, perbincangan. nyanyi lagu Jawa kita Coba dengerin. nyanyi dong. Tera Jana. Rajana. Pak Tera Jana. Oh iya. Ayo, Pak Bro. Lutfi juga. Oh, Pak Lutfi joget. Pernah aku melihat Joget ya Pak. Gimana jogetnya Pak? Oh gitu. sedar sekali sulingnya suling bambu Roni. gendangnya kulit lembu bergoyang-goyang rasa ingin berdendang bergoyang-goyang rasa ingin berdendang Padahal, bukan. Dia bisanya cuma itu. Tuh, jadi sebenarnya seru nih ya sama Pak Lutfi ya. Gak perlu lah kita kaku-kaku atau takut-takut gitu ya. Karena ternyata kalau misalnya warga juga ada keluhan, datang aja. Atau malah bisa diajak joget Dan bareng. Kayak saya tadi. Ke depan kalau memang kalau kita menjabat sesuatu, rumah itu menjadi rumah rakyat. Kita punya program rumah gubernur adalah rumah rakyat. Jadi siapapun bisa datang dengan waktu tertentu menyampaikan segala sesuatu. Baik, dan itu yang ingin Bapak bangun ya di Provinsi Jawa Tengah ini. Pak, ngomongin Pilkada Jawa Tengah. Oke, banyak yang bilang katanya perang antar bintang Ada. nih Pak. gimana komentar Pak Lutfi? Kalau di tempat kita sama, artinya kita sudah purnawirawan. Beliau Pak Andika juga sudah purnawirawan. Tentu kita mempunyai komitmen yang sama bahwa siapapun pimpinan di wilayah kita adalah putra-putra terbaik yang nanti masyarakat bisa menilai. Jadi tidak ada yang lebih, tidak ada kurang, semuanya sama. Biar masyarakat yang menilai. Oke. Dan sebagai rival nih Pak, dan mungkin juga sebagai teman juga kan dengan Pak Andika. Sosok Pak Andika di mata Pak Lutfi sendiri gimana? Beliau orangnya perfect. Saya pernah dinas bareng, beliau bantu dinas Pampres yang Kapolres. Terus beliau recheck.
Terus beliau punya komitmen terkait dengan tugas bagus sekali. Dan inilah yang mungkin akan menambah kontestasi di wilayah kita akan lebih Berwarna nih ya. berwarna kepada masyarakat, biar nanti masyarakat bisa memilih lah. Ada potensi-potensi Pak Andika yang mungkin masyarakat Jawa Tengah juga akan menyukai dengan pribadinya beliau kan. Dan ada juga potensi-potensi masyarakat yang mengagumi beliau, dan itu diperbolehkan karena demokrasi. Ya, itulah bukti dari bahwa negara ini memang negara demokrasi dan semua pilihan ada di tangan rakyat gitu kan. Tapi memang dari hasil survei, beragam survei nih ya, hasil angka elektabilitasnya memang kayak kejar-kejaran gitu Pak antara Pak Andika dan juga Pak Lutfi. Ya, optimis, seberapa optimis nih berarti Pak Lutfi untuk pilkada Jawa Tengah ini? Saya tetap optimis ya, tapi optimis kita kan yang penting kita optimis untuk menjadi pimpinan yang bermanfaat bagi masyarakat. Kalau gubernur bonus. Lagi-lagi ya, balik ke tujuan utama Bapak ya, untuk bisa memberikan untuk bisa bermanfaat orang lain. Kalau nanti jadi gubernur di jabatan itu anggap aja bonus. Kalau optimis ya harus optimis siapapun. Kita hidup nggak boleh loh pesimis. Boleh. Oke. Tetapi tidak boleh dengan kita pengen menang, tetapi dengan menang-menang yang sesuai dengan aturan norma demokrasi di tempat kita. Contoh di Jawa Tengah itu kan patronnya Jawa. Jawa itu kan toleransi, gotong royong, sehingga berkontestasinya yang harus sesuai dengan patronnya Jawa untuk saling menghormati, untuk tidak saling menghina, tidak saling menghujat. Lebih baik kita bereuforiya dengan cara yang senang, karena sejatinya pesta demokrasi itu pesta itu harus meriah, tapi meriah dengan cara apa? Bersukaria, dengan tidak menjatuhkan, tidak membuat campaign yang black atau kampanye hitam, tidak memfitnah. Masyarakat Jawa Tengah juga sudah dewasa ya. Kita sudah berpengalaman dari mulai pileg, kemudian pilpres, yang sekarang pilkada, mereka sudah dewasa. Tidak usah harus dikondisikan sesuatu. Mereka berhak, dan demokrasi itu kan perbedaan. Perbedaan itu rahmat yang harus kita syukuri. Berarti terakhir dia Pak, pesan nih buat masyarakat kita menuju pemilihan gubernur Jawa Tengah. Masyarakat kita ucapkan terima kasih. Mari kita berkontestasi dalam pilkada ini untuk datang ke TPS pada tanggal 27 November nanti dengan hati yang riang gembira, dengan bersenang-senang bahwa itu akan kita tentukan bahwa pilihan rakyat adalah suara rakyat adalah suara Tuhan, dengan datang ke TPS untuk menentukan pimpinan kita di Jawa Tengah yang akan datang. Tentu siapapun pemimpin yang akan dipilih oleh masyarakat adalah putra-putra terbaik untuk menuju Jawa Tengah ke depan lebih bagus. Oke, kalau begitu terima kasih banyak ya Pak Lutfi udah mengizinkan saya untuk ngikutin agenda Pak Lutfi yang sangat padat ini. Silahkan Pak Lutfi untuk makan lagi, dilanjutkan. Nanti kita akan makan juga. Dan demikian jalan bareng bersama calon gubernur Ahmad Lutfi. Saya Rizka Andalina pamit. Sampai jumpa dan salam SCTV.